Dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, selamat Salam malam. baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan sekali lagi, perkenalkan nama saya Ari, saya tinggal di Cilegon, Banten. Izinkan saya mewakili orang yang mengundang Anda untuk menceritakan satu konsep usaha yang sedang serius kami jalankan. Dan ini konsep usahanya menarik sekali karena modalnya kecil sekali dan produknya bakal booming sekali di Indonesia dan teman-teman nanti bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar gitu ya. Oke, saya akan mulai share screen saya dulu sebentar. Oke, sebelum saya mulai, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mohon feedback-nya apakah layar dan suara saya bisa Anda akses secara jelas? Jika jelas, mohon tuliskan di fitur chat jelas seperti itu, supaya kita bisa langsung mulai Zoom pada malam hari ini. Jelas, Pak Ari? Oke, jelas ya, teman-teman. Oke, baik, yuk. Baik, kita sekarang mulai penjelasannya ya. Baik teman-teman, malam hari ini saya mau memperkenalkan satu company yang bernama Forever Healthy Indonesia ya, di pojok kanan atas ini ya lambangnya, atau biasa disingkat sebagai FHI gitu ya. Dengan motonya atau tagline-nya Ancient Knowledge to Science. Jadi pengetahuan kuno yang diterjemahkan dalam bentuk pengetahuan ilmiah ya di era sekarang gitu ya. Nah, kita kenalan dulu ya dengan company-nya ya. Foundernya yaitu Ibu Susan Barim PhD. Beliau ini adalah international marketer dan beliau juga eksekutif director John C. Maxwell. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian suka baca buku kepemimpinan, John C. Maxwell ini terkenal sekali dan juga beliau professional life coach dan guru ya. Beliau ini adalah CEO dari Forever Healthy Product ya, Ibu Susan Barim. Nah, kantor pusat Forever Healthy ini ada di Amerika ya, tepatnya di Nevada gitu ya. Forever Health ini mulai sebetulnya tahun 2016 di Filipina, tapi kantor pusatnya tahun 2019 dipindahkan ke Amerika Serikat untuk mempercepat penyebaran ya ke seluruh dunia gitu ya. Di Indonesia sendiri kantornya ada di Jakarta, di Gedung Kosa lantai 3 Jalan Tomang Raya Jakarta Barat gitu ya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian punya waktu untuk mampir ke kantornya, silahkan hadir, akan disambut sama Bu Sinta nanti ya, customer service yang sangat ramah sekali ya, customer relation yang sangat ramah sekali nanti, dan juga beberapa manajemen nanti di FAI ya, teman-teman bisa mampir ke sini gitu ya. Dan yang menarik adalah FAI ini juga didukung oleh tim dokter dan ilmuwan ya, 3 yang paling dari kiri ini di luar negeri. Di Indonesia nanti Bapak Ibu akan banyak sekali mendapatkan pengetahuan dari Dr. Winda ya. Dr. Winda ini akan online live di Zoom itu setiap hari Kamis ya, jam 8 malam. Kalau offline mungkin ini besok udah selesai ya PSBB-nya ya. Setiap hari Selasa jam 2 siang gitu ya. Tapi yang pasti yang online dulu ya, hari Kamis jam 8 malam. Nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mau tahu tentang produknya lebih detail, silakan hadir di hari Kamis jam 8 malam. Malam hari ini kita mau bahas lebih banyak tentang bisnisnya ya. Dan juga yang paling menarik buat saya pribadi adalah izinnya sudah lengkap ya, FHI ini. Di Indonesia sudah ada anggota dari AP2LI, Forever Healthy ini, dan juga sudah mendapatkan SIUP-L ya, surat izin usaha penjualan langsung. Jadi SIUP, sebentar ya, sepertinya banyak yang mikrofonnya nyala ya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, sudah mendapatkan SIUP-L, yaitu surat izin usaha penjualan langsung. Jadi kita tuh menjalankannya legal, karena banyak bisnis yang serupa seperti ini jalan aja di Indonesia tanpa ada izin SIUP-L. Itu mengkhawatirkan sekali sebetulnya kalau menjalankan yang tanpa SIUP-L ya. Kita udah aman lah ya, kita tinggal gaspol aja sebetulnya bisnis ini gitu ya. Lalu produknya apa? Produknya yang menarik adalah begini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita perlu tahu bahwa statistik angka kematian dunia itu nomor 2 teratas itu terjadi gara-gara penyakit yang hubungannya dengan pembuluh darah. Penyakit yang pembunuh pertama itu penyakit jantung, yang kedua stroke. Ya, ini kata WHO ya, data dari WHO. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia itu juga serupa. Pembunuh nomor 1 dan 2 itu juga berhubungan dengan pembuluh darah, stroke dan jantung gitu ya. Nah, bahkan data dari World Stroke Organization tahun 2017 itu menyatakan bahwa dari 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke. Nah, semoga bukan kita yang hadir pada malam hari ini ya. Kita pengennya sehat. Nah, untuk itulah kita ada di Zoom pada malam hari ini. Kita mau cari solusinya gitu ya. Bahkan setiap 2 detik seseorang di dunia akan mengalami stroke gitu ya. Kita skip aja ya. Kita mau tahu solusinya aja biar kita sehat, panjang umur, kaya raya gitu ya. Oke, nah teman-teman perlu tahu bahwa penyakit kardiovaskular ini menjadi faktor kematian tertinggi di dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasinya. Nah, ada satu fenomena menarik nih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada satu pulau di Panama, namanya Kuna Island.
Kuna Island ini ternyata populasi masyarakatnya itu bebas dari masalah kardiovaskular. Jadi nggak ada penduduk Kuna Island itu kena sakit jantung gitu, nggak ada sama sekali. Nah, bahkan rata-rata tekanan darah penduduk Kuna Island itu normal 110/70, bahkan termasuk yang usia lanjut ya di atas 65 tahun ke atas. Penyebabnya apa? Harvard University itu sampai penasaran datang meneliti. Apakah faktor genetik? Toh ternyata tidak. Kehidupannya bebas stres ternyata tidak juga gitu ya. Pulau-pulau sekitarnya itu juga sama, kehidupannya tidak bebas stres juga sebetulnya. Makanan yang dikonsumsi enggak juga. Ternyata penelitian Harvard menunjukkan bahwa penduduk Kuna Island itu bebas dari masalah kardiovaskular karena kebiasaan masyarakat Kuna Island ini mengkonsumsi kokoa atau coklat ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kaget, coklat kok bisa menyehatkan? Nah, ternyata Bapak Ibu kalau coklat asli yang diolah secara benar itu bagus sekali untuk kesehatan gitu ya. Nah, hanya saja ini nih Bapak Ibu, kita perlu tahu nih. Kokoa atau bahasa kerennya tuh Theobroma kakao itu disebut sebagai the food of God ya. Julukannya aja mantep banget ya. Makanannya para dewa itu dari zaman dulu itu memang seperti itu. Nah, memang ini adalah makanan para raja, para kaisar ya, kaisar Romawi zaman dulu gitu ya. Nah, cuman sayangnya semakin ada era industri, pengolahan coklat itu menjadi manfaat kesehatannya hilang gitu ya. Proses coklatnya itu diolah secara tidak benar gitu. Nah, padahal kalau coklat diolah secara benar itu punya satu senyawa untuk yang bagus untuk kesehatan yang namanya flavanol. Jadi flavanol ini teruji klinis nih ya, garis bawah ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Yang fungsi jangka pendeknya itu bagus untuk dilatasi pembuluh darah atau pembuluh darah kita jadi lentur gitu ya, atau mengembang pembuluh darah kita gitu ya, atau lebih lebar lah ya pembuluh darah kita. Long termnya efek jangka panjangnya itu memang bagus untuk antioksidan. Kita sama-sama tahu antioksidan itu bagus untuk kanker, melawan kanker ya, anti kanker, awet muda gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi, coklat tersebut itu harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat. Nah, kita beruntung sekali, FHI ini itu mengambil produknya dari satu produsen coklat ternama bernama Barry Callebaut, di mana Barry Callebaut ini memiliki paten ya, paten proses yang ini Bapak Ibu nanti bisa masukkan ya nomor paten ini ke Google Paten nih, langsung masuk nih, langsung nanti mengacu pada produk yang Bapak Ibu minum nanti gitu ya. Ini proses yang telah dipatenkan mempertahankan 80% flavanol yang ada di dalam coklat yang nanti Bapak Ibu konsumsi dari produk FHI ini. Jadi kita beruntung sekali bertemu dengan coklat sehat dari FHI ini gitu ya. Nah, apa sih fungsi coklatnya? Ternyata gini Bapak Ibu, kalau coklat yang mengandung flavanol tinggi itu ada 3 uji klinis. Sekali lagi uji klinis ya. Uji klinis itu berarti sudah diuji secara klinis ya. Bahkan sudah ada dipatenkan loh. Ini ada patennya. Paten yang pertama menunjukkan bahwa studi klinis menunjukkan bahwa ini bagus, minum coklat berflavanol itu bagus untuk perbaikan struktur kulit. Jadi bagus untuk kulit kita nih gitu ya. Meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus gitu ya, meningkatkan kelembapan kulit gitu ya. Ini bagus sekali. Yang kedua, uji klinis yang kedua, ini bagus sekali untuk ekstraksi kokoa bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Ini juga sudah ada paten klinisnya ya. Jadi kalau wanita itu takutnya kanker payudara, kanker serviks, kalau pria biasanya prostatnya ya gitu ya. Nah, ini minum coklat berflavanol itu teruji klinis bagus untuk menurunkan resiko kanker prostat. Yang ketiga, bagus untuk menurunkan berat badan atau dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak ya. Ini juga udah ada patennya ya, US patennya itu ya. Jadi kalau yang kurus itu dibuat ideal lah gitu ya. Kalau yang kurus dibuat ideal, yang gemuk itu dibuat ideal juga gitu ya. Selama ini kita tahu coklat itu buat gemuk ya. Ternyata enggak, coklat berflavanol itu malah bagus untuk memetabolisme lemak gitu ya, buat berat badan ideal gitu ya. Asik ya, minum coklat bisa bikin sehat tuh. Tagline-nya seru banget ya. Dan juga nggak cuma itu. Banyak sekali uji klinisnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi flavanol selama 4 minggu itu meningkatkan fungsi endotelium memproduksi nitrit oxide dengan lebih baik ya. Nitrit oxide itu untuk elastisitas pembuluh darah tadi itu ya. Bagus sekali untuk itu. Bahkan ada uji klinis minum flavanol 2 kali sehari selama 30 hari meningkatkan aktivitas stem cell ya. Stem cell itu kan sel induk kita ya. Kalau stem cell kita itu selalu
baru itu kita jadi lebih awet muda dan banyak sekali terhindar dari banyak penyakit gitu ya. Ini studi klinis loh, dilakukan oleh University of California San Francisco ya. Jadi ini juga sudah ada uji klinis, ternyata flavanol ya, coklat berflavanol itu teruji untuk antivirus ya, tapi untuk corona yang versi sebelum ini, untuk yang novel corona virus ya, SARS-CoV-2 dan H5N1. Tapi WHO sudah mengatakan bahwa COVID yang sekarang kita mengalami pandemi ini sudah turunannya dari yang pertama. Jadi nggak ada salahnya kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman minum coklat berflavanol ini untuk antibody, untuk meningkatkan antivirus ya di zaman pandemi ini bagus sekali gitu ya. Enak ya, udah minum enak gitu ya, sehat gitu kan, enak banget gitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu sempat silahkan cari di Google gitu ya, banyak sekali jurnal klinis tentang flavanol. Search aja clinical trial of flavanol gitu ya, banyak sekali di sini gitu ya. Dan juga produk dari FHI ini sudah mendapatkan pengakuan dari EFSA, European Food Safety Authority, yang telah diakui, ini kayak badan POM-nya Eropa lah, kurang lebih gitu. Ini cukup sulit untuk mendapatkan pengakuan dari EFSA ini. Nah, ini produknya yang memperkenalkan namanya Flavanol gitu ya. Ini mengandung 80% kokoa flavanol tadi ya, yang diproses dengan teknologi yang dipatenkan tadi. Bapak Ibu cukup minum sekitar 5 gram satu hari. 5 gram itu kurang lebih 1 sendok teh ya, agak menggunung sedikit gitu, dicampur dengan air hangat pakai cangkir gitu aja ya. Campur minum pakai air hangat gitu enak banget. Mau dicampur kopi boleh, mau dicampur gula boleh gitu ya. Kalau saya dicampurnya sama stevia ya, gula organik itu enak banget gitu. Sudah mendapatkan izin BPOM juga gitu ya. Ini kurang lebih 1 pouch ini buat 1 bulan ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, itu kurang lebih tentang produknya dan manfaatnya. Jadi kita beruntung sekali nih dapat informasi tentang satu produk yang di Indonesia ini bakal booming sekali nih, karena belum ada yang mengembangkan pasar coklat berflavanol. Kalau kopi udah banyak ya gitu ya, tapi coklat ini menarik sekali gitu ya, pangsa pasar besar kan. Nanti di akhir kita akan bahas. Sekarang kita bahas bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari FHI dan produk coklatnya ini gitu ya. Ini yang paling penting nih gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nanti tugas kita itu hanya tinggal membangun jalur distribusinya saja gitu ya. Hal-hal yang rumit mulai dari impor barang, lalu pengadaan produk, pengiriman produk, izin dan lain-lainnya itu sudah diurus sama FHI. Kita tinggal membangun jalur distribusi saja, nanti tercipta omset, dari omset itu kita mendapatkan komisi gitu ya. Nah, langkah pertama supaya kita bisa membangun jalur distribusi kita beli dulu lisensi bisnisnya ya. Ada 4 pilihan lisensi bisnisnya. Paket yang pertama namanya Bronze. Bronze itu Bapak Ibu cukup membeli 1 box itu senilai 450.000. Itu dapat 1 box Flavanol tadi. Jadi ibaratnya kalau bisnis Bapak Ibu bayangin sekarang ada bisnis modalnya 450.000 lah gitu ya. Murah banget ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, dari 450.000 ini bisa menghasilkan seberapa besar. Yang pasti clue-nya di atas ratusan juta nih. Dari cuma 450.000 nih gitu ya. Dapat produk loh gitu ya. 450.000 itu Bapak Ibu dapat produk yang bermanfaat tadi. Bronze itu 1 box ya 450.000. Kalau silver itu 5 box itu 2.210.000, gold itu 15 box 6.645.000, platinum itu 40 box atau 17,6 juta. Silakan Bapak Ibu pilih aja sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Kami sih memang menyarankan kalau keuangan tidak menjadi masalah, ambil yang platinum deh. Kenapa? Karena keuntungannya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya terpaksa sekali nggak bisa ngambil yang paket besar, bisa mulai dari yang bronze juga boleh. Untuk naik dari bronze ke silver dan peringkat selanjutnya, itu bisa diakumulasi tanpa batas gitu ya. Contoh, Bapak Ibu sekarang bronze dulu nih 1 box. Terus bulan depan beli 2 box. Berarti akumulasinya 3 kan? Bulan depannya lagi beli lagi 2. Nah, berarti udah akumulasi 5 box. Nah, berarti di bulan itu Bapak Ibu jadi silver gitu. Jadi enak ya. Jadi bisa diakumulasi tanpa batas waktu gitu ya. Oke, sekarang keuntungannya apa? Keuntungan yang pertama, nanti teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan mendapatkan 7 komisi. Ada 7 jenis komisi. 5 dibayar harian, 1 bulanan, 1 ini dibayar tahunan ya. Nah, kita cermati dulu yang 5 dibayar harian ini ya. Komisi yang pertama namanya Fast Start Bonus. Fast Start Bonus ini adalah bonus yang Anda dapatkan saat teman-teman itu merekrut member baru gitu ya, atau mereferensikan bisnis ini kepada temannya gitu ya. Teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Kalau teman-teman platinum merekrut member platinum juga, itu teman-teman dapat 2.113.800. Lumayan ya, gitu kan. Kalau sebulan bisa rekrut 10 orang udah 21 juta loh, gitu ya. Silakan lihat tabelnya di sini ya. Kalau bronze rekrut platinum cuma dapat 1 juta.
Selisihnya lumayan nih ya, 1,1 juta gitu ya. Jadi tabel ini nanti teman-teman bisa minta aja ya kepada teman yang mengundang di sini ya. Nanti ada tabelnya seperti ini kok, mudah sekali gitu ya. Nah, komisi yang kedua namanya pass up bonus ya. Pass up bonus ini sederhananya begini, teman-teman. Misal teman-teman bronze gitu ya. Anda bronze, Anda ngerekrut platinum ya. Berarti teman-teman dapat 1.056.900. Betul ya? Gitu ya. Lalu yang di atas Anda, misalnya upline Anda lah ya, orang yang di atas Anda itu platinum misalnya, gitu ya. Nah, platinum itu haknya 2.113.800 gitu ya. Nah, Anda udah diambil Anda 1.056.000, sisanya tuh yang 1,1 itu lari ke atas gitu. Jadi sayang ya sebetulnya ya. Padahal kalau misalnya Anda platinum, Anda bisa makan semua gampangannya gitu ya. Ini ilustrasinya. Misalnya Anda bronze, Anda C ya, C ini bronze, Anda merekrut yang platinum. Anda cuma dapat 10% tadi kan, cuma dapat 1.056.900 gitu ya. Misalnya orang di atas Anda, ini B ini gold. Gold itu haknya 15%. Jadi udah dimakan Anda 10%, 5% sisanya lari ke B gitu ya. Di atasnya lagi ada platinum. Nah, platinum kan 20% gitu ya. Udah dimakan B 5%, C 10%, ini udah dimakan 15% ya gitu ya. Sisanya 5% lari ke si A, itu 528.450. Jadi, kalau keuangan tidak menjadi masalah, kami menyarankan deh lebih baik Anda jadi platinum. Kalau Anda yang jadi platinum ini 20% full ke Anda gitu. Itu enaknya jadi platinum gitu ya. Yang ketiga, ada yang namanya input bonus. Nah, input bonus ini menarik ya. Jadi input bonus itu gini, nanti yang bisa melakukan pendaftaran, yang bisa menginput gitu ya, menginput member baru itu hanya peringkat gold atau platinum ya. Nah, kalau di bawah itu belum bisa nginput. Contoh misalnya begini, misalnya saya bronze ya, saya ngajak teman saya si A. A ini join platinum. Nah, saya sebagai bronze itu nggak bisa nginput. Saya harus minta tolong sama upline saya gitu ya. Pak, tolong dong, saya sponsori si A nih, dia join gitu ya. Ini datanya, tolong input, ini di bawah saya gitu ya. Saya sebagai yang ngajak dapat komisi sponsor yang tadi ya, komisi fast start tadi ya. Saya dapat tuh 1.056.000. Nah, upline saya yang nginput doang tuh, cuman nginput data paling berapa lama sih? 3 menit doang ya, nginput. Dia platinum, nginput platinum itu dapat 486.000. Lumayan ya, gitu ya. Makanya kami menyarankan kalau keuangan tidak menjadi masalah, silakan Anda minimum gold deh, supaya Anda dapat bonus input ini. Lumayan cuma nginput 3 menit dapat komisi begini ya. Apalagi kalau sehari dapat 1 platinum aja udah 16 juta lebih loh gitu ya, 1 bulan gitu ya. Komisi yang keempat, namanya pairing bonus. Pairing ini sederhananya gini, Bapak Ibu. Di FAI ini, itu konsepnya binary, atau nanti Bapak Ibu cukup membangun 2 jalur distribusi aja, yaitu tim kiri dan tim kanan gitu ya. Nah, nanti setiap hari itu sistem akan menghitung omset tim kiri berapa, omset tim kanan berapa. Nah, pairing ini nanti akan diambil omset dari tim terlemah atau disebutnya kaki terlemah gitu ya. Kalau Anda bronze, Anda dapat 10% dari omset kaki lemah Anda hari itu gitu ya. Dengan kalau silver 11%, gold 12%, platinum 15%. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bronze ya, itu maksimum pairingnya per hari 3,9 juta per hari. Saya mau ingatkan Anda lagi nih Bapak Ibu. Bronze tadi modalnya berapa? 450.000. 450.000 kan? Ya, bronze itu 450.000. Maksimum pairingnya itu bisa 3,9 juta per hari. Per hari ya, bukan per bulan. Berarti per bulan 3,9 kalau dikali 30 ini 117 juta. Mari sekarang kita merenung sejenak Bapak Ibu. Bisnis apa? Modal 450.000. Nanti kalau 2 tim distribusi Anda jalan, dari modal 450.000, dalam 1 bulan Anda bisa dapat komisi 117.000. Modal 450.000, dari 1 komisi aja, pairing ini Anda bisa mendapatkan 117 juta per bulan. Besar sekali ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu platinum. Platinum itu bisa pairingnya bisa 39 juta per hari. Per hari ya, bukan per bulan. Berarti 1 bulan itu 1,1 miliar rupiah. Dari platinum itu cuma 17,6 juta, pairingnya aja itu bisa sampai 1,1 miliar rupiah 1 bulannya. Gitu ya. Itu baru dari 1 komisi pairing, dan jalur distribusi ini nanti dikerjakan juga bareng-bareng tim gitu ya. Seru banget gitu ya ngerjainnya keroyokan. Komisi yang kelima namanya matching bonus. Nah, matching bonus ini sederhananya, ini bonus yang Anda dapatkan dari presentasi bonus pairing yang didapatkan oleh member dalam jaringan sponsorisasi Anda. Contoh misalnya gini, Anda ngajak si A nih misalnya ya. Anda ngajak A itu adalah generasi 1 Anda.
A ngajak B, itu generasi kedua Anda. Nah, nanti kalau A terima komisi pairing, Anda dapat komisi matching namanya. Itu besarnya 5% dari komisi pairingnya mereka. Tapi ingat, tadi komisi pairingnya gede banget kan? Kalau misalnya contoh, Anda ngajak si A tadi jadi platinum yang komisinya pairingnya 39 juta per hari atau 1,1 miliar per bulan. Gitu ya. Dari Platinum A aja. 4 generasi. Gold 3 generasi. Kok ada suaranya ya? Nah, bronze ini Anda bisa dapat 1 generasi, platinum Anda bisa dapat sampai 5 generasi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya Anda ngajak 1 orang dan 1 orang ini berhasil jadi platinum yang penghasilannya 1,1 miliar per bulan, Anda dapat dari dia aja komisinya 50 juta per bulan ya, kurang lebih ya. Nah, itu baru dari 1 orang. Kalau 1 orang ini ngajak 2 orang, terus 2 orang ini ngajak 10 orang, itu bisa banyak sekali. Kalau Anda punya 10 orang dalam jaringan Anda yang penghasilannya 1,1 miliar, dari bonus matching ini aja 50 juta kali 10 itu udah 500 juta per bulan Bapak Ibu. Jadi kalau punya 100 orang gimana? Ini besar sekali karena bonus pairingnya besar sekali gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ada namanya aktif status gitu ya. Nanti ini buat komisi yang bulanan namanya bonus Unilevel. Jadi nanti pada saat Anda bergabung dengan FHI gitu ya, Anda berhak mendapatkan semua bonus tanpa syarat selama 12 bulan. Ya, 12 bulan pertama atau 365 hari pertama Anda dibebaskan dari yang namanya auto maintain gitu ya. Nah, jadi nanti sistemnya sederhana sekali kok gini. Sistem akan menyisihkan 10% dari bonus Anda untuk dimasukkan di dalam produk wallet nanti gitu ya. Nah, nanti setiap mencapai 50 CV atau $100 itu akan dijadikan yang namanya auto maintain gitu ya, untuk perpanjang status keaktifan Anda 1 bulan ke depan gitu. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya komisi Anda besar, jadi status keaktifan Anda itu sudah diaktifkan nanti berbulan-bulan lagi ya ke depan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau komisi Anda besar, Anda sudah tidak perlu mikirin auto maintain ini gitu ya. Nah, nanti pada saat auto maintain yang mencukupi itu akan dibayarkan lagi bonus berupa Unilevel bonus. Ya, Unilevel bonus ini Anda bisa dapetin sampai 10 level Bapak Ibu gitu ya. Nah, jika Anda terjadi duplikasi 2 aja, itu Anda bisa mendapatkan komisi dari komisi Unilevel itu besarnya 168 juta rupiah setiap bulannya. Nah, kalau Anda mau lebih besar, Anda bisa lakukan duplikasi, misalnya duplikasi 5 gitu ya. Anda ngajak 5 ini nanti ngajak 5 lagi dan seterusnya. Kalau duplikasi 5 dari komisi Unilevel aja, Anda bisa dapetin komisi besarnya 1,1 triliun rupiah. Anda mikir, besar sekali 1,1 triliun. Ingat Bapak Ibu, ini coklat. Ini kategorinya food and beverage. Kayak minum aja. Ya kayak Anda ngopi itu kan udah bukan sekedar kalau sakit minum kopi, enggak kan? Ya namanya ngopi enak aja gitu setiap hari gitu ya. Nah, sama juga coklat ini kategorinya food and beverage. Jadi angka ini tuh masuk akal sekali karena repeat ordernya tinggi sekali produk ini gitu ya. Komisi yang terakhir namanya annual rank. Annual rank ini komisi yang dibayarkan 1 tahun sekali gitu ya. Jadi dalam periode 1 tahun itu dihitung dari 1 Februari setiap tahunnya gitu ya, dimulai 1 Februari, tutup bukunya nanti tanggal 31 Januari. Nah, selama periode 1 tahun itu omset kaki lemah Anda akan diakumulasi ya. Jadi dalam 1 tahun itu omset kaki lemah Anda berapa? Nah, jika mencapai 5.000 CV, Anda akan dikasih duit lagi, komisi lagi, itu besarnya 2.652. Ya, itu namanya Anda star. Ya, kalau warrior itu kalau kaki lemah Anda 25.000 CV. Dan seterusnya sampai kalau legend itu akumulasi kaki lemah Anda selama 1 tahun itu 1 juta CV. Itu Anda mendapatkan komisi lagi 1,5 miliar rupiah ya, dikasih 1 tahun gitu ya. Dan ini setiap tahun ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Bukannya kalau misalnya udah dapat terus nggak dapat lagi, enggak. Biasanya kan gitu, enggak. Jadi kalau misalnya Anda membangun jalur distribusi Anda itu besar sekali, setiap tahun kaki lemah Anda akumulasinya mencapai 1 juta CV, berarti setiap tahun Anda dapat komisi legend itu 1,5 miliar, 1,5 miliar itu setiap tahun, gitu ya. Di luar pairing dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi komisinya besar sekali, banyak sekali komisinya, gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mau saya sampaikan adalah ini. Gini, banyak orang itu tidak bisa melihat bisnis berbasis jaringan itu sebagai bisnis yang besar. Padahal bisnis berbasis jaringan itu bisnis yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena basisnya jaringan. Internet itu basisnya jaringan. Itu bisa menyebar kemana-mana. Gitu ya. Nah, di jaringan itu tercipta yang namanya multiplikasi. Kayak virus ini nih sekarang nih ya. Virus yang terjadi pandemi sekarang itu karena multiplikasi sebetulnya.
Dimulai dari satu orang yang kena, satu orang ini menularkan ke dua orang menularkan ke 4 orang, 4 menularkan ke 8, dan seterusnya, sampai seluruh dunia. Nah, itu konsep berjejaring itu seperti itu sebetulnya. Nah, bayangkan misalnya seperti ini aja. Dalam 1 bulan, Anda cuma bisa ngerekrut 2 orang aja deh. Di bulan pertama, Anda cuma bisa ngerekrut 2 orang. Jadi kalau misalnya ditanya, oke Pak, nanti kalau misalnya saya join, goal saya apa nih? Saya ngelakuin apa nih? Targetin aja di bulan pertama, minimum Anda ngerekrut 2 orang. Minimum. Kalau bisa lebih ya bagus gitu ya. Nanti 2 orang yang join ini bilangin hal yang sama. Saya harus ngapain nih? Udah, pokoknya di bulan pertama minimum kamu rekrut 2 orang gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih. Anggaplah sama. Di bulan pertama Anda ngerekrut 2 orang, terus 2 orang ini ngerekrut hal yang sama. Nah, Anda tahu nggak? Di bulan ke-12, di jaringan binary Anda itu akan berjumlah 4.096 orang di kiri dan 4.096 orang di kanan. Tentu saja, dari 4.096 orang ini kiri dan kanan, tidak semuanya akan berproduksi, ya kan? Tidak semuanya akan aktif. Anggaplah dari 4.096 orang ini, yang tidak berproduksi itu 99,5%. Ya, jadi Anda bayangkan ada bisnis yang produktivitasnya hanya 0,5%. Ya, bayangkan ya, bisnis produktivitasnya hanya 0,5%. Jadi dalam 1 hari itu hanya melakukan produktivitas 0,5% saja. Itu saja dengan angka seperti itu, Anda dalam waktu 1 tahun ke depan, Anda bisa mendapatkan komisi dari komisi pairing itu mencapai 951 juta rupiah 1 bulan. Dengan tingkat kegagalan 99,5%. Produktivitasnya hanya 0,5% ya per hari. Itu 951 juta rupiah per bulan. Gitu ya. Belum lagi dari ini, bonus matchingnya. Bonus matchingnya dengan angka produktivitasnya segitu gitu ya. Padahal kan bonus matching Anda bisa dapat maksimum 1,1 miliar tadi. Ya, anggaplah satu orang cuma dapat 50 juta deh gitu ya. Itu Anda bisa mendapatkan komisi lagi 155 juta rupiah setiap bulan. Belum lagi dengan tingkat produktivitas serendah itu, Anda dengan duplikasi 2, Anda bisa mendapatkan komisi dari komisi Unilevel itu 168 juta rupiah setiap bulannya gitu ya. Dari komisi annual rank dengan produktivitas 0,5% aja, Anda dipastikan jadi legend tuh, gitu ya. Yang mendapatkan penghasilan tambahan tadi 1,5 miliar rupiah per tahun. Atau kalau dibuat 1 bulan dibagi 12 bulan itu 125 juta rupiah per bulan, gitu ya. Berarti totalnya dengan perhitungan seperti itu, Anda bisa dalam 1 tahun dari sekarang, Anda bisa mendapatkan potensi income 1,3 miliar rupiah tiap bulannya. Menarik ya Bapak Ibu ya, dengan modal sekecil itu, dengan produktivitas rendah itu, bisnis ini bisa memberikan penghasilan yang sedemikian besarnya gitu ya. Mungkin Anda berpikir masa iya sih gitu ya. Bapak Ibu, mari kita lihat, cermati data ini gitu ya. Bapak Ibu perlu tahu, ini data resmi ya dari sebuah riset ya, Euromonitor ya. Ini adalah negara-negara maju. Jadi negara ini konsumsi coklat per tahun, per orang per tahun. Ini udah disurvei. Negara-negara maju paling besar itu Swiss gitu ya. Itu per orang mengkonsumsi 8,9 kilo coklat per tahun. Per orang itu 8,9 kilo. Di Jerman itu 7,8 kilo per orang per tahun gitu ya. Di Indonesia Anda bisa lihat langsung aja ya. Itu hanya 0,5 kilo per orang per tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Gini aja deh, kalau kita bisa mengedukasi masyarakat orang Indonesia, nggak usah deh jadi kayak Swiss yang 8,9 kilo per orang, nggak usah. Ini dilipat gandakan aja, jadi naik aja, konsumsi per orang itu jadi 1 kilo, itu berarti ada 0,5 kilo coklat dikali 250 juta penduduk Indonesia, itu omsetnya besar sekali. Itu besar sekali. Anda bayangkan segini aja deh, kalau nggak kebayang gitu ya. Kopi. Hampir semua orang Indonesia itu familiar dengan kopi. Betul ya? Gitu ya. Itu yang lain itu besar-besar sekali. Dan coklat itu belum ada yang main gampangannya gitu ya. Belum ada pangsa pasar yang masuk untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang bagusnya coklat ini. Kita bisa naikkan sedikit aja, Anda bisa kecipratan penghasilan yang sangat besar sekali dari produk coklat ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Yang terakhir, ini ada Sir Richard Branson pernah bilang gitu ya, kalau misalnya ada teman Anda yang menawarkan opportunity yang bagus gitu ya, tapi Anda belum tahu nih gimana ya ini ya, bisa nggak jalaninnya ya, Anda bilang dulu deh, nanti kita bisa sambil belajar untuk menjalankannya, kita bisa sempurnakan sambil jalan gitu ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ada satu pepatah
pepatah lama sekali yang sering bilang bahwa peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang, gitu ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar peluang ini, gitu ya. Tapi ada satu cerita menarik. Ceritanya itu dari seseorang yang bernama Ronald Wayne. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentang Ronald Wayne ini. Ronald Wayne ini itu adalah salah satu dari 3 orang yang memulai perusahaan kecil di bidang komputer di 1 April tahun 76, gitu ya. Yang sebelah kan ini Ronald Wayne yang tengah ini ya. Yang sebelah kanan ini namanya Steve Wozniak, yang sebelah kiri ini namanya Steve Jobs. Nah, mungkin Anda sudah pernah tahu nih. Oh, ya. Ya, ini saya tahu perusahaannya. Ya, betul. Ronald Wayne itu salah satu pendiri dari Apple Corporation. Ya, bahkan digadang-gadang Apple Croak ini yang mendesain itu si Ronald Wayne ini. Tapi tahukah Anda, sekarang almarhum Steve Jobs dan Wozniak ini udah jadi miliarder. Karena kita tahunya Apple itu pendirinya ya berdua ini ya, duo Steve ini. Ternyata Ronald Wayne ini juga salah satu pendirinya. Tapi sayangnya Ronald Wayne ini itu punya 10% saham Apple waktu mendirikannya gitu ya. Tapi 10% saham Apple ini dijual sama dia itu hanya 2 minggu setelah Apple berdiri. Setelah Apple berdiri, dia hanya jual senilai 2.300 US dollar. 2.300 US dollar itu mungkin kurang lebih sekitar 35 juta lah sekarang gitu. Hanya dijual dengan 35 juta. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu kalau kita pegang saham Apple, 10% saham Apple saat ini yang dijual Ronald Wayne 35 juta gitu ya, tahun 76, itu sekarang nilainya 58 miliar dolar atau 800 triliun rupiah gitu ya. Ronald Wayne menjualnya dengan cuma 35 juta, sekarang nilainya 800 triliun rupiah. Itu nilai yang besar sekali. 1 triliun itu 1.000 miliar, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, gitu ya. Besar sekali ya, itu dia. Peluang nggak tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Kami sih berharap Anda jangan jadi Ronald Wayne-nya pada malam hari ini. Anda jadi Steve Jobs sama Steve Wozniak-nya. Nah, kita tuh sering kali, banyak orang bilang gini, peluang itu cuma datang sekali dalam kehidupan. Enggak. Katanya nggak ada kesempatan kedua. Enggak. Kesempatan itu datang berkali-kali dalam hidup kita. Cuman kita sadar nggak peluang itu datang. Kesempatan kedua datang, kesempatan ketiga datang. Cuman kita sadar nggak itu kesempatannya. Seringkali kita sering melepaskan peluang-peluang ini. Seperti Ronald Wayne ini. Ronald Wayne melepaskan peluang yang keduanya dia. Ronald Wayne itu masih menyimpan naskah perjanjian asli Apple yang ditandatangani oleh mereka bertiga. Ronald Wayne, Steve Jobs, Steve Wozniak. Dia jual naskah aslinya ini senilai 500 dolar atau 7,5 juta lah sekarang gitu ya. Anda tahu naskah yang dijual 750 dolar itu sama Ronald Wayne itu dijual lagi dalam sebuah lelang dan laku 1,6 juta US dollar atau sekitar 10 miliar rupiah. Peluang itu datang tidak hanya satu kali. Peluang bisa datang berkali-kali dalam kehidupan kita, cuman kita sadar nggak bahwa itu peluang yang bisa mengubah hidup kita. Makanya peluang tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Kami berharap, kami berdoa, malam hari ini orang yang mengundang Anda pada malam hari ini gitu ya, ingin menjadikan Anda Steve Jobs-nya, Steve Wozniak-nya gitu ya. Kami berharap Anda jangan jadi Ronald Wayne-nya. Coba dulu waktu FAI ini baru jalan 4 bulan di Indonesia. Baru start September, Oktober, November, Desember, ini Januari, baru 4 bulan nih jalan di Indonesia. Coba ya waktu itu ya saya ambil ya. Coba ya. Kami nggak pengen Anda yang jadi yang coba ya. Kami pengen Anda yang menuliskan cerita sukses Anda, nanti 1-2 tahun lagi Anda bisa cerita gitu ya tentang kesuksesan Anda kepada banyak orang. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat. Dan saya kembalikan lagi ke Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Terima kasih Pak Ari untuk sharingnya pada malam hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai bisnis Forever Healthy Indonesia, silakan bisa langsung tulis di kolom chat atau juga bisa menanyakan langsung dengan cara mengaktifkan mikrofonnya, nanti bisa langsung bertanya pada Pak Ari. Silakan Bapak Ibu. Halo, selamat malam. Oh nih, sudah ada yang langsung ingin bertanya ya dengan Bapak Agus ya Pak ya? Iya, Agus Budiman. Selamat malam Pak. Selamat malam. Mudah-mudahan Pak Ari masih ingat Agus Budiman dari Serang. Yes, Pak Agus. Ingat sekali. Apa kabar Pak Agus? Baik Pak Ari. Salam sehat sejahtera Pak Ari. Ya Pak. Pak Ari, mohon penjelasan untuk detail bonus pairing-nya bisa? Karena ini teman-teman juga pada dengerin. Karena tahunya itu
mereka tahu maksimal 3,9 dari paket bronze. Untuk penjelasan detailnya bisa dirinci Pak Ari. Terima kasih. Baik, Pak Agus. Terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Saya akan share screen lagi ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebentar. Saya kembalikan ke slide yang pairing-nya tadi. Oke. Saya akan share screen lagi sebentar. Oke. Nah, jadi gini, Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Jadi, bonus pairing ini sederhananya begini, Bapak Ibu. Saya coret-coret ya, sebentar. Nah, jadi gini. Bonus pairing itu nanti dihitung dari, misalnya ini Bapak Ibu ya, anggaplah X. Bapak Ibu nanti, tugas Bapak Ibu hanya membangun 2 jalur. Ya, tim kiri dan tim kanan. Oke. Nah, nanti dalam waktu 1 hari, omset tim kiri dan tim kanan Bapak Ibu dihitung. Ya, dalam bentuk CV. Gitu ya. CV itu apa? Mari saya balik lagi ke sini dulu. Jadi gini. Sorry. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya. Sorry. Nah, ini dia. Paket bronze itu satu boxnya. Jadi satu box cocoa flavanol itu nominalnya 21 CV. Harga rupiahnya 450.000, CV-nya 21 CV. Nah, kalau Bapak Ibu join yang platinum itu CV-nya 813 CV gitu ya. Jadi kalau misalnya satu hari ini di tim kiri Bapak Ibu ada yang join platinum 10 platinum, itu berarti omsetnya ada 813 kali 10. Oke ya. Saya balik lagi ya ke yang tadi ya, pairing-nya ya. Oke. Nah, ini dia pairing-nya tadi. Nah, jadi dalam waktu 1 hari, misalnya contohnya begini Bapak Ibu ya. Contoh begini. Oke. Misalnya, anggaplah Bapak Ibu bronze ya. Anggaplah Bapak Ibu bronze dulu ya. Bapak Ibu bronze. Oke. Mohon maaf kalau tulisannya jelek karena saya pakai mouse. Misalnya omset di tim kiri Bapak Ibu hari ini ada 5.000 CV. Nah, omset di tim kanan Bapak Ibu hari ini ada 10.000 CV. Berarti yang diambil yang kecil. Yang kecil kan berarti yang 5.000 ya. Gitu. 5.000 ini akan dikali 10% kalau Bapak Ibu bronze kan. Akan dikali 10%. Dikali rupiahnya 13.000. Dikali 13.000. 13.000 rupiah. Gitu. Nah, ini berarti sama dengan hari itu ya dari komisi pairingnya Bapak Ibu dapat 500 kan 10% dari 5.500 kali 13.000. Berapa ini ya? Saya nggak punya kalkulator. 13.000 kali 5 berapa Bapak Ibu? Saya waktu sekolah matematikanya jelek. Kali 500. Nah, ini kalau dirupiahkan itu nilainya 6.500.000. Betul nggak? 6,5 juta. Ya, 6.500.000, Pak. Betul ya, Ibu ya? 6.500.000. Nah, karena Bapak Ibu baru bronze, maksimumnya kan cuma 3,9 juta nih, gitu. Nah, yang didapat Bapak Ibu hanya 3,9 juta, gitu, bukan 6,5 juta, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu silver, haknya tuh 1 hari 13 juta, berarti ini baru 6,5 juta dapatnya full, gitu. Jelas, Pak? Ya, Pak Ari. Berarti untuk rumus pengalinya 13.000 itu dari nilai dolarnya ya, Pak Ari ya? Yes, $1 di FHI Indonesia ini 13.000 rupiah. Oke, penjelasannya sangat keren sekali. Terima kasih banyak Pak Ari. Salam sehat sejahtera. Terima kasih sama-sama Terima Pak kasih, Budiman. Pak Gus Budiman. Terima kasih dan Bu Pak Sinta. Ari. Ya, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Bisa bertanya langsung atau melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu ada yang ingin bertanya, mungkin saya ingin menginfokan acara yang akan dilangsungkan di FHI ya. Saya ingin share screen terlebih dahulu. Ya, ini ada acara Dr. Winda Seminar Kesehatan nanti di hari Selasa tanggal 26 Januari. Itu jam 2 siang ya Bapak Ibu. Mungkin saat ini masih belum offline. Wah, Bu Sita menghilang sepertinya.
Oke, jadi Bapak Ibu nanti seminar bersama Dr. Winda Ya, itu, Pak. ya, silakan Bu Sinta. Sempat Oh menghilang Bu ya, tadi. baik Pak. Oh, mohon maaf ya, sempat koneksinya, mohon maaf sebentar ya, saya share lagi. Ya, ini ada seminar Dr. Winda nanti hari Selasa. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ikuti Zoom-nya di jam 2 siang karena memang saat ini masih belum offline ya karena ada pengetatan PSBB, jadi kita belum bisa offline, jadi kita akan melakukan Zoom di jam 2 siang dengan Dr. Winda. Nanti untuk temanya adalah detox. Nah, kemarinnya juga banyak yang bertanya ya untuk detox, jadi bisa langsung mengikuti Zoom-nya di hari Selasa jam 2 siang. Baik, Bapak Ibu silakan ada yang ingin bertanya, ini ada di chat. Ada pertanyaan melalui kolom chat. Ini dari Bapak Siswandi. Malam Pak Ari, mau tanya, pada sistem binary, bagaimana menentukan titik secara ideal? 3 titik atau 7 titik? Misalnya 3 titik, apakah ini harus sempurna, 1 upline, dan 2 jadi downline? Oke, ini good question dari Pak Siswandi Waluyo ya. Ini teknis sekali dalam network marketing ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, saya tidak akan menjawab secara detail. Mohon tidak mengambil konsultasi dari saya juga. Mohon silakan nanti koordinasi dengan timnya ya gitu. Karena gini, setiap network marketing itu punya kemampuan marketing plan yang maksimum perhitungannya gitu ya. Nah, saya akan mau cerita singkat saja apa yang diceritakan oleh leader kita ya, ada Pak Hendra, ada Pak Jaumil kepada saya. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak Ibu mau serius membangun FHI ini, Bapak Ibu bisa memulai dari tiga titik ya, 3 titik dulu aja gitu ya, tidak kurang tidak lebih gitu ya. Tapi sekali lagi mohon konsultasikan dengan timnya ya, ini yang diceritakan oleh Pak Hendra dan Pak Jaumil kepada saya ya. Kalau di FHI ini kami Pak Hendra dan Pak Jaumil bilang ke saya itu menganjurkan untuk di awal itu tiga titik ya, tidak kurang tidak lebih gitu ya. Nanti kalau mau nambah Anda strateginya sendiri, mau nanti konsultasikan dengan upline Bapak. Tapi untuk awal Bapak bisa memulai dari kalau di FHI ini tiga titik terlebih dahulu gitu ya, tidak kurang tidak lebih. Dengan titik yang pertama mensponsori titik yang kedua dan titik yang ketiga. Jadi posisinya benar-benar segitiga gitu ya, titik 1, titik 2, titik 3 gitu ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Penjelasannya nanti ini bisa melipat gandakan penghasilan Bapak Ibu nanti. Tapi untuk lebih lengkapnya, penjelasannya silahkan Bapak Ibu minta penjelasannya kepada tim leadernya nanti. Kenapa 3 titik sih, tidak 7 kalau di FHI ini. Nanti timnya akan menjelaskan lebih detail pasti. Gitu. Begitu Bu Sinta. Terima kasih Pak Ari. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Ari Silakan. mau bertanya. Yes, Ibu, Silakan. silakan. Terima kasih penjelasan Pak Ari, jelas sekali. Mau tanya, berarti satu nama itu boleh mendapatkan hak usaha sampai dengan 7 kah? Demikian artinya? Oke, good question Ibu. Jadi kalau di FHI satu ID itu hanya satu KTP gitu ya. Jadi satu ID satu KTP. Jadi kalau misalnya Ibu mau lebih dari satu ID, biasanya nanti Ibu bisa pakai nama suami atau nama anak ya, tentu saja yang sudah punya KTP gitu Bu. Oke. Jadi suami istri itu boleh satu-satu ID ya, mereka Yes. tidak gabung ya? Oke, Yes, baik. betul. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Oli. Silakan Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya menyambung yang tadi ya, acara yang akan diadakan oleh FHI sambil menunggu pertanyaan. Nah, baik. Selain acara Dr. Winda, di hari Rabu nanti juga ada training pola pikir orang sukses. Nah, ini yang akan dibawakan oleh Bapak Joko Rianto. Nanti melalui Zoom juga di jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu semuanya yang sudah menjadi member bisa langsung mengikuti training ini. Dan juga hari Selasanya, sama seperti malam ini, akan ada business preview juga melalui Zoom. Pembicaranya adalah Bapak Yaumil. Jadi Bapak Ibu masih bisa ikuti business preview melalui Zoom. Nanti di hari Selasa tetap ajak untuk prospek-prospek Anda untuk mengikuti Zoom-nya. Gitu ya, silakan. Jika ada yang ingin tanyakan.
Oh, sepertinya sudah jelas ya, sudah Ya. tidak ada yang Halo. bertanya nih. Ya, ini Ya, selamat malam Pak. malam saya ingin bertanya, itu coklatnya kalau dicampur susu kental manis itu apa ada hasilnya, ada pengaruh nggak ya? Karena apalagi untuk diet ya, diet biasanya kan kalau susu kental bisa membuat gemuk ya. Apa boleh? Ya, betul Pak. Jika saya jawab langsung ya Bapak ya. Iya, silakan Pak. Nah, untuk produk memang nanti Bapak bisa lebih detail bertanya sama Dr. Winda di Zoom hari Selasa atau hari Kamis. Tapi secara sederhana saya bisa jawab gini. Untuk kandungan kita bisa konsumsi coklat flavanol dari FHI ini dicampur apa saja boleh, asal suhunya tidak boleh lebih dari 70 derajat. Jadi misalnya Bapak masukkan bareng kopi misalnya gitu ya. Kopi tapi ya jangan airnya air panas gitu, nggak masalah gitu. Terus kalau misalnya dimasukkan ke kue, tapi kuenya dibakar ya jangan gitu. Itu kan udah lebih dari di baking gitu ya, jadi jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya buat taburan gitu ya, topping gitu yang tidak dibakar, tidak apa-apa. Dicampur susu kental manis, it's okay. Tapi kalau untuk diet tentu saja gula itu pasti akan membuat beratnya itu yang jadi masalah adalah gulanya. Tapi coklat FHI itu tidak mengandung gula. Tapi kalau dicampur susu kental manis, nah susu kental manis itu mengandung gula. Nah gulanya itu yang sebetulnya yang jadi problem. Gitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak diet dan coklat ini kan rasanya kayak kopi itu kan pahit ya, gitu ya. Coklat ini pahit, tapi pahitnya bukan pahit jamu. Menurut saya pahitnya enak banget gitu, kayak kopi pahit gitu kan juga enak gitu. Kalau Bapak mau manis, ditambahin gula organik aja Pak. Untuk diet gitu ya, pakai stevia itu juga good banget. Gitu. Dibanding pakai dicampur susu kental manis yang mengandung gula yang cukup tinggi. Kurang lebih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari untuk jawabannya. Mungkin Bapak nanti bisa mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda ya Pak di hari Selasa jam 2 siang atau hari Kamis di jam 8 malam. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Siswandi Waluyo lagi ya. Pertanyaannya, semua pertemuan yang tadi diumumkan open untuk member baru atau maksudnya yang belum member. Tentu saja Pak, ini untuk umum, kecuali yang untuk training ya. Training itu untuk yang sudah bergabung menjadi member di FHI. Nah, untuk semuanya bisa umum. Jadi nanti misalnya Bapak ada prospek atau kenalannya, rekan-rekannya bisa langsung diundang di Zoom-nya. Nanti untuk Dr. Winda bisa menanyakan tentang produk, konsultasi kesehatan. Kalau untuk yang bisnis preview-nya bisa menanyakan mengenai bisnis FHI-nya. Seperti itu ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, sepertinya sudah sangat jelas ya Pak ya. Ini semuanya langsung semangat sepertinya jadi legend. Baik. Saya ingin memperjelas karena saya belum tahu, mohon izin bertanya. Terima kasih silakan, untuk Pak. Coach Ari ya dengan Ibu saya masih calon member ya. Dan saya mau tanya tadi Ibu Olirin Pandai bertanya mengenai satu KTP, satu titik atau bagaimana? Saya belum begitu pahami. Begitu apakah satu KTP 3 titik atau satu KTP 1 titik begitu? Yes. Itu yang saya belum pahami. Okay. Saya masih terlalu awam di sini, mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, baik Pak Mas Ibrahim. Jadi di FHI hanya memperbolehkan satu KTP, satu lisensi bisnis. Jadi satu KTP, satu titik. Ya bahasa awamnya ya biasanya. Satu KTP hanya satu lisensi bisnis, satu titik gitu. Jadi jika kayak tadi pertanyaannya Pak Siswanto ya tadi ya. Pak Siswandi Waluyo, Pak Siswandi Waluyo. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau buka 3 titik usaha atau 3 lisensi bisnis? Lisensi kedua dan seterusnya bisa pakai nama istri gitu ya, atau pakai nama anak gitu. Kayak saya pribadi itu pakai nama istri saya gitu ya, nama istri saya, nanti ada pakai nama ibu saya gitu ya. Tapi nanti nomor rekeningnya bisa dipakai ke atas nama kita. Kurang lebih begitu Pak Mas Ibrahim. Terima kasih banyak. Nomor rekening boleh 1 ya? Boleh Pak. Apalagi nanti di back office-nya FHI itu ada fitur namanya transfer wallet. Jadi transfer wallet itu komisi kita nanti ada di dalam wallet itu. Nanti kalau mau tarik gitu ya, itu di transfer aja ke ID yang utama gitu.
Jadi kan nggak usah tarik tiga-tiganya dari 3 ID yang berbeda. Transferin aja ke induknya, nanti dari induknya kita bisa tarik ke rekening pribadi kita. Begitu. Oh, iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Pak Ari. Max Si Pak Ari Ibrahim. dan Pak Max Ibrahim. Baik Pak Ari, ini ada pertanyaan melalui chat ya dari Yana Setiawan, Bapak Yana Setiawan ya. Malam Pak Ari, apakah mau tanya untuk akumulasi ini yang dihitung beli produk RO atau pakai join dihitung akumulasi pembelanjaan juga? Repeat order sepertinya ya. Nah, oke, baik. Bapak atau Bapak, ya Bapak lah ya pasti ya Pak Yana Setiawan ya. Jadi gini Pak, kalau untuk paket join itu sama RO, repeat order itu berbeda gitu ya. Jadi gini, mungkin saya share screen sebentar ya. Sebentar ya. Saya share screen lagi ini sebentar. Nah, jadi gini. Jadi kalau paket join kan tadi ada yang bronze, silver, gold, platinum. Ini 1 box, ini 5 box, ini 15, ini 40 box ya. Nah, kalau Bapak mau akumulasi itu beda, paket join ya akumulasikan paket join. Tapi kalau repeat order atau kalau bahasa di FA itu namanya auto maintain ya, auto maintain itu diambil dari 10% komisi kita. Jadi setiap kita terima komisi, bukan terima komisi, setiap kita dapat komisi, itu 10%-nya langsung disisihkan di dalam wallet yang berbeda, gitu ya. Yang namanya, apa tadi, saya agak lupa ya, produk wallet atau apa ya, disisihkan. Jadi kita itu murninya, terima itu komisi itu 90%. Nah, 10% itu langsung masuk ke satu wallet. Nah, wallet yang disisihkan 10% ini yang akan jadi auto maintain atau RO. Yang akan nanti terjadi itu setiap akumulasi $100, Pak. Setiap akumulasi $100 ini akan masuk ke produk wallet, dan produk wallet ini nanti kita bisa pakai untuk belanja produk, gitu. Belanja produk lagi, gitu. Jadi beda nih akumulasi antara paket join. Kalau RO itu diambil dari 10% komisi kita. Nah, kalau misalnya terjadi kekurangan, misalnya, wah saya bulan ini cuman potongan komisi saya cuma mencapai $50 misalnya gitu. Nah, kekurangannya gimana? Kekurangannya kita bisa tambahkan sendiri. $50 misalnya belanja lagi $50, tapi beda nih, beda jalur nih. Beda jalur nih. Ini beda jalur gitu. Ini untuk RO, ini untuk join gitu. Kurang lebih begitu Pak Yana Setiawan. Baik, terima kasih Pak Ari untuk jawabannya. Semoga membantu ini ya pertanyaan dari Pak Yana Setiawan ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan, bisa bertanya langsung atau melalui Malam Mbak Zinda. Selamat malam Pak Heru. Ya, boleh bertanya ya. Silakan. Satu pertanyaan dengan satu himbauan mungkin ya. Selamat malam Pak Ari. Yes, selamat malam Bapak Pak Heru. Ya, Pak Ari, saya lihat bahwa perkotaan FAI ini itu di nomor 114 AP2LI. Nah, artinya pandangan saya sudah ada ratusan network yang bersistem binari. Kita juga tahu bahwa banyak juga beberapa perusahaan itu yang berjalan beberapa waktu mengadakan penyesuaian sistem atau bahkan pergantian sistem. Nah, bagaimana dengan FAI? Apakah bikin mirip-mirip seperti itu atau bagaimana bisa kita yakin bahwa FAI ini bisa memiliki sistem yang stabil dan panjang itu? Yes. Yang kedua, Pak, Oke. Ya, Pak Heru. terkait dengan kecepatan dari bisnis ini, arah bisnis ini semakin jelas. Tentunya saya optimis pertumbuhan akan semakin cepat. Bahkan berlipatnya orang akan gabung 3 platinum itu akan potensi. Bagaimana dengan ketersediaan produk, Pak? Karena kan produk ini saya tadi dengar Pak Ari mengatakan produk ini masih impor gitu ya.
Mungkin itu Pak Ari bertanya saya di kesempatan ini. Terima kasih. Oke, Baik, Pak Heru, terima terima kasih kasih Pak Heru. pertanyaannya. Mungkin nanti juga bisa dibantu sama Pak Ferdi juga ya. Halo, Pak Nah, Baik, kalau begitu saya yang bantu jawab iya. ya Pak Ari ya. Selamat. Sebetulnya mungkin bisa dikenalkan Pak Ferdi dulu, Bu Sinta. Mungkin Pak Heru baik. belum tahu dan teman-teman belum tahu Pak Ferdi di FHI sebagai apa gitu ya. Baik, Pak Ferdi ini adalah direktur dari Forever Healthy Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu jika memang ada yang belum kenal bisa berkenalan langsung nih melalui Zoom ya dengan Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi, mungkin bisa dibantu. Makasih Mbak Sinta, makasih Pak Ari. Selamat malam Pak Heru, teman-teman Bapak Ibu semua. Maaf pada malam hari ini saya belum bisa menyalakan videonya karena saya masih recovery. Kondisi saya masih kurang fit, jadi saya berantakan sepertinya kalau menyalakan videonya. Jadi saya jawab lewat suara aja ya. Semoga suara saya jelas terdengar. Jadi tadi ada 2 poin pertanyaan dari Pak Heru. Yang pertama mengenai payout ya. Mungkin Pak Heru itu yang dikhawatirkan karena sudah lama sekali berkecimpungan market network marketing khususnya di binary. Ada perusahaan-perusahaan yang mengubah marketing plan-nya di tengah jalan. Ya mungkin begini Pak, perlu Bapak ketahui kita melakukan simulasi ini sangat hati-hati. Jadi kita develop sistem ini sejak 2019 sampai dengan 2020 kami sangat menghitungnya, mengkalkulasi sangat hati-hati Pak. Jadi ini tidak akan overpay atau jebol gitu istilahnya gitu dari proyek marketing plan kita, sehingga kita terpaksa harus menggantinya di tengah jalan. Itu kami pastikan tidak. Dan kedua mengenai ketersediaan produk Pak. Jadi walaupun produk ini impor, kami mengimpor ini bahan baku. Itu alasan kami kenapa kami mengimpor bahan baku dan produk ini dikemas atau di packaging di Indonesia. Ini mempermudah kami secara legal, secara teknis untuk bisa memproduksi produk-produk kami itu dengan lebih cepat dan lebih mudah Pak. Jadi kami pastikan ke depannya stok produk kami akan tetap lancar. Kami menjalin kerjasama dengan importir. Berry Callebaut itu udah untuk 1 tahun ke depan kami pastikan aman kuotanya. Kuota yang diberikan kepada kami cukup aman sampai akhir tahun. Dan tahun-tahun ke depannya akan kami jaga terus ketersediaan produk tersebut. Semoga menjawab ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferdi untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Heru ya. Baik. Pak siapa Ferry ya? Pak Ferdi. Pak Ferdi. Iya. Pak Ferdi. Pertanyaan dari Pak Heru tadi ya. Kalau saya tangkap bukan masalah payout-nya, masalahnya apakah sistem itu suatu saat bisa berubah. Kenapa? Ini berkaitan dengan masuk tahun yang kedua ada 10% auto maintain, otomatis dipotong. Ya, jadi kalau misalnya kita punya bonus 100 juta, 10% dipotong, berarti ada 10 juta. Sementara auto maintain tidak segitu sebulannya. Itu kaitannya, Pak. Terima kasih. Begini, boleh. Jadi sebenarnya auto maintain itu kan dihitung sejak hari pertama Ibu bergabung. Jadi Ibu bergabung hari ini, auto maintain sudah dilakukan, setiap Ibu dapat komisi akan diambil 10%. Nah, untuk apa? Untuk masa aktif Ibu di bulan ke-13. Jadi itu tadi tidak dijelaskan demikian kan? Oh begitu. Ya. Mungkin ya. Iya, tidak. Mungkin ya. Tidak mungkin pernah. Sorry. Tidak pernah dijelaskan. Tidak pernah dijelaskan bahwa sebenarnya kita sudah harus melakukan auto maintain tidak waktu kita mulai bergabung Pak. Yaitu kalau misalnya ini pekerjaan saya, pengalaman saya. Nanti pada waktu kita masuk bulan yang kedua, baru kita melakukan auto maintain. Demikian. Nah, jadi selama saya ikuti presentasi, disinilah kendala buat saya bahwa kita seperti masuk tahun kedua, potong 10%, dipaksakan kita ikut dipotong 10%, padahal bulan itu belum berjalan. Oh begitu. Pak, permisi, saya Heru. Tadi pertanyaan saya tidak
persis dengan apa yang barusan sampaikan, itu jauh sekali. Berkait dengan auto maintain, saya sangat paham. Pertanyaan saya benar apa yang disampaikan Pak Freddy berkait dengan payout perusahaan. Apakah payout perusahaan akan jebol dengan sistem yang sangat fantastis, karena tiap tahun tuh mencapai challenge tetap didapat ya. Jadi 1,M, 5M itu dapat terus, itu kan kita mengeri juga. Iya, betul. Saya nggak ingin membangun dalam 2-3 tahun, kemudian payout perusahaan jebol, kita seperti jalan dari nol lagi seperti SPBU. Terkait dengan autonomous maintenance, itu sangat paham saya Pak. Jadi itu saya klarifikasi bahwa pertanyaan saya tidak berkait dengan auto maintenance. Terima kasih semuanya. Oke Pak Heru. Oke Pak Heru. Tetapi saya suka dengan pertanyaan Bapak karena ini berkaitan dengan auto maintain yang 10% itu masuk tahun yang kedua. Kalau misalnya Pak Ferdi tadi bilang bahwa sebenarnya bahwa kita waktu masuk kita sudah dikenakan sebenarnya auto maintain, hanya ditunda saja masuk tahun yang kedua. Jadi saya butuh penjelasan ini. Oke. Mungkin Pak Ari mau jelaskan lagi kali ya soal auto maintain ini. Silakan Pak Ari. Oke. Baik Ibu, saya jelaskan kembali ya Bu. Sebentar saya share screen lagi. Saya share screen. Oke. Jadi saya balik lagi ke sini nih. Jadi auto maintain ini, jadi sistem akan menyisihkan 10% dari bonus Anda dan disimpan di dalam CV wallet. Jadi begini Ibu. Boleh. Sebentar, ini pertanyaan bagus nih. Ini memang pertanyaan banyak orang. Nah, begini. Anggaplah ini kita start join di sini. Kita start join di sini. Oh, sorry. Layar saya apakah bisa jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas sekali, Pak. Nah, jadi pada saat kita start join, ini bulan pertama, ini bulan ke-12 kita ya. Di bulan ke-12, sebentar. Saya begini dulu. Sebentar. Nah, ini di bulan ke-12. Nah, sebentar. Ini lewat bulan ke-12. Nah, jadi dari kita mulai join, itu setiap komisi kita itu akan 10% akan disisihkan masuk ke dalam CV wallet, gitu ya. Jadi contoh misalnya gini, di bulan nggak usah di bulan pertama, gini aja deh biar gampang ya. Di 1 tahun ini, ya anggaplah di 1 tahun ini kita dapat komisi misalnya 130 juta. Contoh ya, 130 juta contoh, biar gampang menghitungnya. Nah, 130 juta ini dipotong 10%, berarti ada 13 juta. Betul ya? Nah, masa aktif kita itu akan diperpanjang 1 bulan itu jika potongan 10% kita mencapai 1,3 juta. Berarti kalau kita punya tabungan yang notabene itu 10% dari komisi 1 tahun kita itu 13 juta, berarti kita akan langsung diperpanjang masa aktif kita itu 10 bulan. Jadi mulai bulan ke-13, bulan ke-14, dan seterusnya nih, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, itu kita sudah auto maintain, gitu Bu. Jadi 13 juta ini tidak langsung digaburkan di 1 bulan, enggak. Itu dipotong-potong 1 bulan. Tapi setidaknya, jadi 10 bulan ke depan, dari mulai tahun kedua, itu kita sudah diperpanjang, status kita aktif 10 bulan lagi. Kurang lebih begitu Bu. Gitu. Jadi semakin besar komisi kita, jadi status aktif kita akan jadi semakin panjang gitu. Kurang lebih begitu Bu. Jadi tidak mengendap di 1 bulan gitu. Memang didesain. Saya tahu. Berarti bahwa kita udah melakukan auto maintain 10 bulan ke depan. Yes, betul. Oke. Jadi yakin bahwa 10 bulan ke depan company masih ada, begitu. Ya, betul Bu. Dan status keaktifan kita itu tetap diperhitungkan. Ya, berarti tadi penjelasannya Pak Ferdi sama penjelasan Pak Ari beda. Oh, gimana Bu bedanya Bu? Karena kalau misalnya Pak Ferdi tadi bilang bahwa pada waktu kita join kita sebenarnya harus bayar auto maintain. Sedangkan Pak Ari bilang bahwa auto maintain itu akan dihitung pada waktu masuk tahun yang kedua. Dipotong 10%, bahwa bukan ditumpuk tetapi misalnya 130 juta, 13 juta itu, sedangkan auto maintain 1,3, maka 10 bulan ke depan kita telah bayar untuk auto maintain. Demikian? Gimana Bu? Sorry Bu, putus-putus. Oh, putus ya? Oke. Gimana Bu? Bisa diulang, mohon maaf Bu Oli. No, it's okay. Supaya semuanya bisa mengerti, jadinya
Kita mesti bahas dengan baik ya. Ya, silakan Ibu. Iya, betul. Tadi Pak Ferdi bilang, waktu kita join, sebenarnya kita sudah harus auto maintain. Tetapi saya bilang, selama presentasi tidak pernah saya dengar kata-kata itu. Pak Ari masuk, Pak Ari bilang contoh bahwa kita punya penghasilan selama 1 tahun 130 juta dikali 10% sebagai auto maintain yang akan dilakukan masuk pada tahun yang kedua. Tahun kedua ada dipotong 10% sama dengan 13 juta, itu akan dibagi karena 1 bulan 1,3 juta, berarti ada 10 bulan ke depan kita telah melakukan auto maintain. Auto maintain, betul. Benar? Betul, Bu. Oke. Jadi artinya bahwa perusahaan yakin bahwa 10 bulan ke depan dia masih ada dan kita akan berubah marketing plan. At least demikian. Ya, Pak. Ya, Pak Ferdi bisa bantu saya, Pak? Kayaknya ini ada dua pertanyaan yang digabungkan Bu Oli soalnya ya. Ini ya. Mungkin ada sedikit perbedaan ilustrasi antara saya dengan Pak Ari. Karena ada 2 orang yang berbicara dan 2 orang berbicara beda buat saya gitu loh. Begini Bu Oli. Keluarga saya pers jadinya. Kalau boleh orang awam mau pemahaman orang awam boleh. Kalau yang saya pahami boleh. Sebagai orang awam boleh saya Silakan Pak. mengertinya ya. Saya melihat ini dua penjelasan yang sebenarnya sama. Tetapi yang kalau tadi Pak Ferdi mengatakan auto maintain sudah mulai dihitung dari hari kita masuk. Tetapi Pak Ari mengatakan itu diakumulasikan selama 1 tahun. Sehingga pencapaian Sorry Pak, sebetulnya tidak diakumulasikan 1 tahun. Ini contoh perhitungan saja supaya jadi setiap kita mulai terima bonus itu sudah mulai dipotong 10%, disisihkan 10%. Oh begitu. Ini saya mengilustrasikan saja supaya gampang mengilustrasikan supaya per 1 bulan itu kita memang nanti di bulan kedua itu mulai ada auto maintain 1,3. Tapi 1,3 itu mulai disisihkan dari setiap kita terima bonus dari awal kita menjalankan. Selamat malam Pak Ari. Yes, silakan. Boleh ikut menyampaikan pemahaman dari presentasi yang pernah saya dengar dan saya dapat sampai sekarang berkait auto maintain Pak Ari. Silakan Pak Ari. Mohon izin ya kalau seandainya saya menyampaikan tidak tepat juga. Jadi saya menangkapnya begini, auto maintain itu adalah sifat pemeliharaan otomatis. Jadi perusahaan itu memberikan 1 tahun kebebasan untuk aktivasi atau perpanjangan masa kemitraan. Dan dihitungnya aktivasi kemitraan itu di bulan ke-13. Untuk mengantisipasi supaya mitra itu di bulan ke-13 memiliki dana cukup dan tidak menjadi keberatan, maka perusahaan memiliki strategi dengan namanya auto maintain yang diambil 10% dari setiap penghasilan mitra yang di start dari bulan pertama ia mulai bergabung. Jadi 12 bulan awal bergabung itu sudah diambil 10%, kemudian masa aktivasi yang ditetapkan perusahaan berlaku di bulan 13, maka si mitra tidak akan repotan untuk mengeluarkan dana. Boleh jadi kalau seandainya tidak dilakukan auto maintain ini, di bulan ke-13 si mitra tidak punya uang gitu kan. Nah, karena auto maintain ini dibuat smooth, halus gitu ya, sehingga di bulan ke-13 pas jatuh tempo aktivasi kemitraan, si mitra memiliki dana. Dana yang digambarkan oleh Pak Ari itu digambarkan misalnya dari tiap bulan itu terkumpul 13 juta. Maka langsung si mitra ini sudah mengaktifasi perpanjangan masa kemitraannya selama 10 bulan ke depan. Dari awal presentasi, saya mengikuti dan saya menangkapnya seperti itu. Pak Ari dan Pak Freddy, mohon maaf jika seandainya ini tidak tepat. Tapi pandangan saya dan yang saya merasakan seperti itu, Pak. Demikian, terima kasih.
Ya, terima Baik, kasih Pak terima Heru kasih, penjelasannya. Pak Terima kasih Pak Heru. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Ibu Oli, Pak Ibrahim dan juga Pak Heru ya atas jawaban dari Pak Ari dan juga Pak Ferdi. Semoga tidak ada mispersepsi ya mengenai auto maintain ini. Betul. Yes. Saya kan masih Baik. bingung tuh. Kalau saya sih masih bingung karena memang belum ngerti ya. Tapi ya sudah. Oke. Ya, berarti harus rajin-rajin ikut Zoom yang bisnis preview ya Pak ya. Atau nanti Malam, minta Zoom bisa. tambahan sama Ya. Timnya Pak Max Ibrahim ya. Khusus untuk bahas auto maintain ini mungkin. Yes, khusus untuk bahas auto maintain. Ya, betul. Karena pemahaman Malam, saya Pak Hari. begini. Maaf Halo. Pak, saat ini secara roughly, secara kasar pemahaman saya begini. Kalau tiap bulan saya harus bayar auto maintain, kalau tidak ada hasil saya malah berhutang ini ikut begitu kan. Jadi itu pemahaman saya sederhana. Artinya saya malah ikut di sini sudah beli produk nanti karena tidak tercapai malah saya berhutang begitu ya. Jadi untuk auto maintain ini tidak ada istilah berhutang, Pak. Yes. Bapak hanya diambil 10% setiap kali tidak Bapak mampu mendapatkan untuk bayar. komisi. Malam Pak, bisa saya Ada kasih komisi. suatu masukan? Silakan, Pak. Silakan Pak Hian. Ini Pak Ian, ya. menurut saya penangkap auto maintain ini kan sebenarnya kan untuk menutupi biasanya RO ya, RO belanja produk kan. Ya. Jadi auto maintain ini kan dia sebenarnya kan untuk menutupi 10% itu dari bonus kita. Dari bonus kita kan perusahaan memberi kelonggaran selama 1 tahun ya. Selama 12 bulan, berarti dari kita join selama setahun, itu kita kan tanpa harus belanja, ID kita masih aktif ya. Ya. Setelah kita kumpulkan auto maintain, itu 10% itu dikumpul sampai misalnya RO-nya kan 1.300.000. 1.300 ini kan untuk menutupi belanja kita ya. Jadi perusahaan memberi 12 bulan untuk tanpa belanja, kita ID kita masih aktif. Misalnya setelah kita lewat 12 bulan, kalau kita tidak ada belanja, tidak ada bonus auto maintain, kita tidak ada belanja sama sekali, berarti ID kita kan udah tidak aktif gitu Pak ya. ID masih aktif Pak, bonus sponsor masih terima. Oh bisa bonus sponsor aja, Masih. pairing yang nggak bisa ya, pairing yang nggak bisa. Selain komisi sponsor yang nanti tidak terima. Jadi saya mau tanya, CV yang ditabung kaki besar itu apakah hangus atau enggak? Tidak Pak, tidak. Oh masih ada. Ya. Oh tidak ada hangusnya ya. Yes. Oke, terima kasih. Gitu Ya. aja. Terima kasih Pak Hian. Baik Pak Ari, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya, karena waktunya juga sudah lewat dari 1 jam nih. Ya. Dari Oke. chat ini masih dari Pak Yana Setiawan. Nih untuk saya misalnya bronze upgrade itu kan bisa dengan cara mencicil. Yang dihitung itu paket belanja pribadi atau paket join member dihitung untuk akumulasi upgrade. Paket untuk upgrade gitu ya dari bronze ke silver, silver ke gold, gold ke platinum itu dihitung dari pembelanjaan pribadi kita Pak gitu ya. Jadi omset jaringan tidak dihitung untuk akumulasi ke upgrade gitu ya. Tapi bisa juga misalnya gini, saya juga melakukan misalnya saya bronze, ternyata saya masih jual produk, orangnya nggak mau join gitu ya. Pembelanjaan si orang itu saya pakai untuk pembelanjaan pribadi saya karena dia nggak mau join, cuma perlu produknya aja. Itu pokoknya dihitung dari masuk dari omset pribadi kita pribadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ari. Sama-sama jawabannya. Bu Cinta. Baik Bapak Ibu semuanya, sepertinya ini waktunya juga sudah melebihi 1 jam ya. Mungkin kita akhiri saja acara bisnis preview pada malam hari ini melalui Zoom. Terima kasih banyak untuk Pak Ari yang sudah Sama-sama, Bu Cinta, share sama-sama. untuk Terima ilmu kasih. dan juga pengetahuannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ari, Pak Ferdi. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ari, terima kasih Bapak. semua. Selamat pagi Bu Lisa. Pagi Pak Ote. Bu Lisa semua. Bu Oli, terima kasih Bu Oli.